Sahabat Ragam, sebagai pusat pariwisata di Provinsi Maluku, Ambon memiliki banyak destinasi wisata yang berbeda dari daerah lain. Bukan hanya menarik, tetapi juga unik dan penuh nilai sejarah. Di antara banyaknya lokasi wisata, Ragam Indonesia telah memilih beberapa tempat wisata unik yang patut Anda masukkan dalam daftar perjalanan liburan Anda. Berikut informasinya. Yang pertama adalah Benteng Amsterdam. Lokasinya berada di Desa Hila. Anda bisa mencapainya dalam waktu sekitar 1 jam perjalanan dari Ambon dengan menggunakan mobil. Begitu sampai di lokasi ini, Anda bisa melihat sebuah bangunan bersejarah dari zaman penjajahan yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Benteng Amsterdam merupakan bangunan tua berusia ratusan tahun dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah penguasaan VOC di Ambon. Benteng ini terletak di tepi pantai yang tenang. Lantai batu, tembok semen, kayu-kayu penopang serta tangga menuju lantai atas masih dipertahankan sesuai aslinya. Awalnya, benteng ini dibangun oleh Portugis pada tahun 1512 sebagai tempat menampung rempah-rempah. Kemudian Belanda merebutnya pada abad ke-17 dan mengalihfungsikan bangunan ini sebagai benteng pertahanan. Benteng ini terdiri dari 3 lantai. Jika Anda berkunjung ke sini, sempatkan untuk masuk ke dalam dan naik ke lantai atas. Melalui jendela yang ada di tembok, Anda bisa melihat laut yang terbentang tepat di depan benteng. Berada di dalam benteng berusia ratusan tahun dan masih merasakan kemegahannya merupakan suatu anugerah yang wajib disyukuri. Lebih dari itu, keberadaan benteng ini juga harus terus dijaga keasliannya agar siapapun generasi di masa mendatang bisa melihat saksi nyata dari sebuah perjuangan bangsa. Sahabat Ragam, tak jauh dari Benteng Amsterdam berdiri bangunan peninggalan zaman Belanda yang juga tetap lestari sampai sekarang. Para wisatawan biasa mengenalnya dengan Masjid Tua. Tidak salah, bangunan bernama asli Masjid Mapawe ini memang masjid tertua di Maluku yang menyimpan banyak sejarah. Masjid ini berdiri di atas sebidang lahan yang oleh warga setempat diberi nama Teon Samayiha. Letaknya di antara pemukiman penduduk Kaitetu. Masjid Wapawe dibangun pada tahun 1414 Masehi. Jika berkesempatan melihat Masjid Wapawe, Anda akan melihat arsitektur asli yang tetap dipertahankan sampai sekarang. Tipologi bangunannya berbentuk 4 bujur sangkar dengan ukuran 10 x 10 meter. Meskipun kecil dan sederhana, masjid ini mempunyai keunikan yang jarang dimiliki masjid lain. Konstruksi bangunan induk dirancang tanpa memakai kayu atau pasak pada setiap sambungan kayu. Kecerdasan tinggi dari bangsa terdahulu sekali lagi terbukti di sini. Menengok ke bagian dalam masjid, terdapat banyak peninggalan yang terus dipelihara. Seperti 4 soko guru yang menjadi tiang utama masjid ini. Keempat tiang ini tetap kokoh berdiri sampai sekarang. Mimbar di bagian depan juga tidak mengalami perubahan. Selain itu, Anda bisa melihat pengaruh Portugis pada beberapa ornamen seperti lampu gantung di atas masjid. Berada di dalam Masjid Wapawe seakan kembali ke zaman ratusan tahun yang lalu. Di antara berbagai peninggalan bersejarah, ada satu peninggalan yang menjadi kebanggaan masjid ini. Sebuah kitab Al-Quran yang konon termasuk Al-Quran tertua di Indonesia masih tersimpan dengan sangat baik. Kitab peninggalan imam pertama Masjid Wapawe, Imam Muhammad Arikula Pesi ini ditulis tangan pada tahun 1550 di atas kertas Eropa. Ciri khasnya adalah tidak adanya hiasan di bagian pinggir Al-Quran. Sebuah mahakarya yang tidak ternilai harganya. Masjid Wapawe tetap berdiri bukan hanya karena konstruksi bangunannya yang kuat dan presisi, tetapi juga karena kepedulian masyarakat Maluku yang terus menjaga bangunan bersejarah ini. Bukti kebesaran satu agama di Maluku ini memang layak mendapatkan perlakuan demikian. Sama layaknya seperti bangunan bersejarah lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Bicara mengenai wisata unik di Ambon, Anda tidak boleh melewatkan objek wisata satu ini. Terletak di Desa Waai, sekitar 28 km dari kota Ambon, puluhan bahkan mungkin ratusan belut raksasa dengan panjang mencapai 1,5 meter hidup selaras dengan warga sekitar. Kali Wai Selakan menjadi kolam tempat tinggal makhluk pemalu ini. Belut yang dalam bahasa Maluku disebut Morea ini hidup di dalam gua-gua di bagian pinggir kolam. Air kolamnya luar biasa jernih.
Konon, mata air kolam ini berasal dari bawah pohon besar di pojok kolam. Menurut warga setempat, keberadaan Morea lah yang tetap menjaga mata air ini tetap mengalir, sebab Morea dipercaya sebagai penjaga air. Meskipun pemalu, Anda tidak perlu khawatir tidak bisa melihat wujud Morea secara langsung. Saat ini pengunjung datang biasanya akan ada pawang belut yang dengan sigap turun ke dalam kolam untuk memanggil Morea di dalamnya. Cara memanggilnya cukup unik. Pertama, pawang akan menyentil-nyentil permukaan air sehingga menimbulkan bunyi dan gelombang yang menarik perhatian Morea. Tak lupa, sang pawang juga menyediakan telur mentah di tangan yang satunya. Begitu keluar, pawang akan menarik perhatian Morea untuk semakin mendekat dengan aroma dari telur mentah yang dibawanya. Jika tertarik, Anda bisa menyentuh Morea saat dalam kondisi seperti ini. Morea-morea di sini sudah jinak, sehingga tidak perlu takut akan digigit. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu ketika Morea menyeruput telur mentah dari tangan pawang. Jika diperhatikan, Anda akan mendengar suara hisapan yang cukup kuat. Rasanya tidak ada lagi tempat yang menawarkan pengalaman seperti ini selain di Ambon. Ambon memang kota wisata yang penuh cerita serta nuansa berbeda. Mengunjunginya akan membuat Anda semakin menghargai kekayaan luar biasa alam Indonesia. Kota Ambon merupakan ibu kota Provinsi Maluku. Kota ini juga dikenal dengan sebutan Ambon Manise, yang berarti kota Ambon yang indah, cantik, dan manis. Sejak zaman penjajahan, pulau ini sudah terkenal sebagai salah satu pusat penghasil rempah-rempah di Nusantara. Hasil alam yang melimpah juga berbanding lurus dengan kondisi alam yang cantik. Karenanya, Ambon menjadi pusat pariwisata, perdagangan, dan pendidikan di wilayah Kepulauan Maluku hingga saat ini. Potensi daerah yang tinggi disadari oleh banyak pihak. Hal inilah yang melatar belakangi terselenggaranya perayaan tahunan yang disebut Festival Teluk Ambon. Sebuah festival yang menjadi ajang bagi warga Ambon untuk menunjukkan eksistensi mereka kepada warga dunia. Puas melihat hasil-hasil karya warga Ambon dan sekitarnya, festival hari pertama dilanjutkan dengan kegiatan Arumbae Magurebe. Anda yang baru pertama melihatnya mungkin akan memahaminya sebagai perlombaan perahu naga. Tidak salah, artinya sendiri dalam bahasa Ambon adalah Arumbae, berarti belang atau perahu. Sedangkan Magurebe berarti perlombaan. Sesuai namanya, Arumbae Magurebe menggunakan perahu besar yang mampu menampung hingga 30 orang peserta. Dengan lambaian bendera start, lomba perahu ini dimulai. 80 perahu yang membawa peserta dari berbagai desa di seluruh Ambon segera mendayung perahu mereka dengan penuh semangat. 20 orang bertugas sebagai pendayung, 1 orang sebagai juru kemudi di bagian belakang, dan 1 orang sebagai pemukul tifa di bagian depan yang bertugas memacu semangat para pendayung. Suasana kompetisi berselimut kebersamaan begitu terasa, tidak hanya bagi peserta lomba, tetapi juga bagi siapapun yang menyaksikan. Arumbae Magurebe pada dasarnya adalah sebuah simbol kekerabatan warga Maluku yang diwujudkan di atas perahu. Hal ini juga menjadi lambang keseharian masyarakat Ambon yang juga bermata pencaharian sebagai nelayan. Jarak yang ditempuh sekitar 5 mil atau setara 8 km. Jauhnya titik finish dari titik start mulai memisahkan satu perahu dengan perahu lainnya. Siapa yang menempati posisi pertama hingga terakhir pun pulang tampak. Arumbae Magurebe pada Festival Teluk Ambon memang memperebutkan hadiah utama senilai 25 juta rupiah. Namun, yang juga perlu disadari adalah rasa kebersamaan yang terbentuk melalui lomba ini. Kerjasama dari setiap peserta tentunya menjadi nilai yang lebih penting, karena nilai inilah yang akan terus menjaga kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Bicara mengenai keragaman bangsa, Maluku telah menjadi salah satu daerah dengan potret budaya yang plural. Di kota Ambon, berdiam tidak hanya etnis Alifuru yang merupakan etnis asli Maluku, tetapi juga banyak suku dari berbagai daerah seperti Jawa, Bali, Buton, Makassar, Papua, Melayu, Minahasa, dan suku-suku Flores. Kemajemukan ini menjadi kekayaan yang juga ditunjukkan dalam Festival Teluk Ambon. Pawai budaya menjadi agenda selanjutnya yang mewarnai festival tahun ini. Berbagai suku yang telah bertahun-tahun tinggal di Ambon ikut serta dalam karnaval. Mereka mewakili dan menunjukkan kekhasan daerah asal mereka.
Antusiasme pun tampak dari banyaknya peserta yang ikut serta ambil bagian. Di antara peserta pawai, ada juga yang menampilkan tarian tradisional mereka di tengah perjalanan, seperti permainan gaba-gaba yang merupakan tradisi asli dari Ambon. Pemain terbagi menjadi dua bagian. Para laki-laki yang memainkan gaba-gaba atau batang pohon sagu, dan para perempuan yang menari melewati gaba-gaba. Gerakan cepat penari dan hentakan gaba-gaba yang membuka dan menutup menjadi sajian utama tarian ini. Kelihayan para penari benar-benar patut diacungi jempol. Sampai tarian selesai, dipastikan mata Anda tidak akan lepas dari pertunjukan ini.